Wah, live Oke, meeting aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Oke, malam Iman. Hari malam Iya. ini kita belajar ya THT. Ntar kita materi dulu sedapatnya, habis itu ada waktu sisa baru kita bahas dikit-dikit soal. Oke, yang pertama kita bahas. Oh ya, jangan lupa sih. Sebelum mulai diskusi malam ini kita berdoa dulu ya, Man, ya. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pertama kita review anatomi sih ya, Man. Santai ya. Oke, Mm-mm. kita bahas anatomi dulu. Pertama, pasti ya, rodo inget-inget ya. Kan telinga itu dibagi tiga ya. Ada telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Jadi kalau telinga luar itu dari daun telinga ini sampai membran timpani ini. Ya, jadi yang dimana telinga luar ini adalah telinga yang dia berpapasan ya, ya dia berkontak langsung dengan area luar. Jadi makanya dia telinga luar. Mm. Habis itu ada telinga tengah. Ya, telinga tengah ini biasanya terdiri dari tulang-tulang yang banyak, di mana dia biasanya fungsinya untuk menghantarkan suara. Jadi suara masuk dari sini, terus diproses di sini, lalu diteruskan di telinga dalam. Kalau telinga dalam ini fungsinya banyak saraf-sarafnya, jadi dia langsung mengirim ke otak. Jadi nanti akan ada respon dan lain-lain itu setelah dikirim dari telinga dalam. Ya, jadi kalau telinga luar dari daun telinga, ya, terus MAE atau meatus acousticus externus ini. Terus habis itu ada membran timpani di sini. Jadi ini dia membatas antara telinga luar sama telinga dalam. Terus kalau yang telinga tengah ini tadi ya ada tulang-tulang yang eh, biasanya ada itu meatus dan stapes. Biasanya ada di sebelah sini. Jadi ada tulang martil ini, tulang landasan, sama yang terakhir adalah tulang samburdi ini. Nah, terus habis itu kalau yang bagian telinga dalam itu ada tiga saluran lingkaran ini. Terus rumah siput ya, koklea. Ini tuh isinya ada cairan endolim namanya. Terus habis itu di sini tuh ada saluran Eustachius atau tuba Eustachius. Ya, tuba Eustachius ini dia menghubungkan antara telinga sama hidung. Telinga sama nasofaring. Jadi biasanya kalau ada orang batuk pilek atau orang ispa dan lain-lain dan ada gejala di telinga, berarti biasanya lewat tuba Eustachius. Kayak gitu. Nah, terus ya ini ya jadi telinga luar. Nah, selanjutnya oke. Nah, membran timpani itu ini anatominya ya. Anatominya membran timpani, dia itu ada yang pertama yang normal ya. Normalnya ini tuh dia ada cahayanya ini. Jadi dia utuh dan kedua ada cahayanya ini. Biasanya itu tandanya kalau dia normal. Nah, terus kalau yang ini udah jelas ya. Ini kan harusnya utuh kayak gini. Terus ini ada yang lubang. Jadi ini termasuk yang pecah. Ya. Nah, yang selanjutnya, yang selanjutnya itu ada yang eh, meradang ya. Biasanya kalau meradang ini kenapa dia bisa apa kayak bendol gitu karena di dalam itu ada nanahnya. Jadi karena ada cairan dari ini ya dari tulang bagian tengah ini dia yang mendorong ya, dia yang mendorong akhirnya kesannya si membran timpaninya itu dia bengkak kayak bengkak menonjol gitu gitu. Nah, terus untuk membran timpani ini ada eh, anatominya ya. Anatominya itu dia ada secara keseluruhan itu ada pas flaksida. Pas flaksida itu di sebelah sini. Terus sisanya ini yang gede ini dia masuk pas tensa. Nah, biasanya kalau ada membran timpani yang pecah kayak gini tuh
paling sering terjadinya tuh di pars tensa itu. Jadi paling sering itu kalau nggak di bawah sini, ya paling sering itu di bawah karena cairan itu kan dia mengisi ruangan ya dari bawah dulu ya biasanya dia sesuai gravitasi. Makanya biasanya kalau terlalu benjol di sini akhirnya yang pecah yang bawah. Itu paling sering. Nah, ini ya jadi eh, kalau dari anatominya, jadi dari auricula itu ya atau pina atau daun telinga itu dia bentuknya pipih berlekuk-lekuk. Terus habis itu ada dia terdiri dari tulang rawan, ya kartilago atau kondrium, dan juga ada kulit yang melekat pada perikondrium. Ya, jadi kalau auricula itu. Nah, kalau MAE itu dia dibagi ada pas cartilago sama pas osseus ya. Jadi kalau yang apa namanya biasanya kalau tumbuh bukan tumbuh keluarnya cairan di telinga atau bukan cairan telinga, sorry, eh, kotoran telinga ya, ya biasanya kotoran telinga itu keluarnya itu di pas di ya di pas cartilago ini. Nah, kalau osseous kan dia hanya tulang-tulang, tapi kalau di pas cartilago ini termasuk ada di sebagian depannya. Jadi ini cartilagonya yang bagian osseous itu yang didasari tulang-tulang. Nah, terus membran timpani ya tadi ya ada berbentuknya selaput putih mutiara ya, bening banget. Terus dia oval ya dan ada bagian kerucut dengan puncak atau dia dinamakan umbo. Terus habis itu ada ini ya tadi ya pars tensa sama pars Astaga. facido. Jadi yang pars tensa itu yang kecil, terus pars facido itu yang luas. Sorry kebalik, pars tensa itu yang luas, pars facido itu yang kecil tadi. Nah, ini ya tadi dibagi dari epidermis, fibrosa sama mucosa. Terus habis itu kalau pas faksida itu ada dua lapis gitu. Hmm. Terus terus kalau yang auris media itu dia ada kafum timpani ya tadi ya. Jadi ada kafum timpani di mana itu isinya udara harusnya, tapi kalau pada orang-orang yang eh, sakit telinga dalam ya kayak otitis media dan lain-lain itu bisa diisi nanah atau pus ya. Terus dia bentuknya itu kotak 6 sisi dengan dinding posteriornya itu lebih gede daripada yang anterior atau lebih luas daripada yang anterior. Terus dia ada tiga bagian ya, ada epitimpanum, mesotimpanum, sama hipotimpanum. Nah, ini tadi yang tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya ini ada malleus, incus, sama stapes ya. Jadi dia itu fungsinya kalau suaranya kurang kenceng yang diterima oleh telinga, mereka itu yang bagian kencengnya. Tapi kalau ternyata suaranya terlalu kenceng juga, mereka yang bakal menstabilisasi. Jadi mereka ini fungsinya untuk menormalkan suara gitu. Jadi yang kalau terlalu kecil mereka gedein biar kita dengar. Kalau terlalu gede kita bakal si tulang ini akan mencoba untuk meredam suaranya biar telinga kita nggak sakit. Terus ada musculus juga ini ya, tensor timpani sama stapedius sama fungsinya. Jadi dua-duanya ini dia berhubungan gitu untuk memproses suara tadi. Terus ada lain-lainnya itu ada ligamen sama saraf. Nah, terus kalau tuba eustachius ya, tuba eustachius tadi Kak, ya ini ya izin bentar kak. menghubungkan kafum timpani dengan nasofaring. Ya, jadi kalau semua ada kelainan seperti ISPA, terus habis itu eh, ya batuk pilek gitu ya. Oh, Izin sebentar ya, sik. Wis tutuk iki. oke. Bentar ya. Sorry, sorry.
Sudah, ayo kita belajar. Halo, sorry. Sudah. Oke. Oke, lanjut ya, Man. Yuk. Boleh ada pertanyaan langsung takutnya. Oke. Oke. Terus lanjut ya. Jadi tadi ini ya, eh, ya ini. Jadi tuba spasies itu sepertiga lateralnya itu bagian tulang, sama 2/3-nya itu bagian medialnya itu isinya kartilago atau tulang rawannya. Terus habis itu, nah ini fungsinya. Dia itu ada drainase sama ventilasi ya. Jadi menyeimbangkan tekanan kafum timpani yang sini sama udara luar. Nah itu tadi juga fungsi dari tuba Eustachius ya. Jadi kalau kita di atas gunung, terus habis itu budek ya. Nah itu bisa jadi karena tekanan di kafum timpaninya itu terlalu tinggi. Makanya harus dibuka lewat tuba Eustachius dengan cara kita yang menutup hidung terus kita tahan nafas. Nah, itu buat buka tuba Eustasiusnya sehingga akan tekanan yang di dalam telinga itu nggak terlalu gede kayak gitu. Atau kita kan nggak bakal gudeg lagi ya. Nah, terus selanjutnya ada antrum sama sesel mastoid. Jadi ini eh, berhubungan dengan kalsium timpani lewat adductus effunctus antrum. Tapi biasanya sih kalau aku sih lebih ke apa namanya membran timpani, ini auricula sama. Nah, terus kalau Arius interna ya, jadi dia isinya koklea sama saraf-saraf. Ya, tadi itu terdiri dari rumah siput tadi ya, yang lingkaran ini, rumah siput. Oke ya. Nah, ini bentuknya 2,5 lingkaran, atau dia panjangnya kurang lebih 3,5 cm. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Kalau yang vestibuli itu isinya cairan perineum. Kalau yang timpani isinya juga cairan perineum. Nah, kalau yang media itu isi cairannya indole sama organ torsi gitu. Nah, terus kalau yang organ vestibuler itu ada utriculus, sacculus sama 3 kanalis semisirkularis. Ini biasanya kalau di soal jarang buat. Terus habis itu untuk reseptornya dia itu ada macula utriculus atau sacculus yang di mana dia geraknya itu lurus dan linear ya. Nah, kalau yang crista ampularis itu dia bergerak berputar gitu dan sentrifugal. Jadi itu tadi anatominya. Nah, kalau secara fisiologinya si prosesnya yang pertama itu adalah suara, gelombang suaranya itu akan ditangkap oleh daun telinga. Makanya kenapa daun telinga itu kayak bentuknya agak cekung gitu, biar itu mempermudah untuk mengambil atau mengumpulkan suara. Nah, kalau sudah dikumpulin sama si daun telinga ini, dia akan diterusin lewat liang telinga. Gitu ya. Jadi diterusin lewat liang telinga. Nah, di mana suara yang udah dihantarkan ini dia akan gerakan si membran timpani. Jadi kalau sudah gerak, akhirnya tulang-tulang yang malleus incustapes itu juga berproses. Nah, ya udah kalau udah dari sini akan terjadi proses transduksi, transmisi, dan akhirnya dia akan dibawa ke otak untuk diproses di otak kayak gitu. Oke, nah terus kira-kira biasanya pemeriksaan pendengaran itu eh, yang pasti dari pemeriksaan fisik ya. Kalau pemeriksaan fisik dan ya pemeriksaan fisik ya ya udah tinggal dianalisis dari fisiknya dari apa namanya si daun telinganya, terus MAE-nya gimana, kayak gitu. Dan bisa juga dilihat dari membran timpaninya kalau pakai alat bantuan ya, pakai otoskop. Nah, selain proses, selain periksa anatominya, nah juga dia harus dilakukan proses fisiologinya, yaitu pendengarannya gimana. Nah, untuk meriksa pendengarannya itu dari ada subjektif sama objektif. Nah, kalau subjektifnya tes bisik, audiometri ya, audiometri pakai alat sama tes Garputala. Ini biasanya yang paling sederhana kita lakuin ya. Biasanya audiometri ini kalau di spesialis biasanya. Nah, kalau tes Garputala ini tes yang paling standar yang biasanya kita lakuin ya, yaitu ada Rimmel, Weber, sama Schwaber.
Nah, kalau yang objektif itu ada audiometri sama auto acoustic emission sama brainstem evoke response audiometri. Biasanya ini sih lebih ke lebih ke soal. Nah, ini ya. Jadi kalau tes Weber ya, jadi Weber dia itu diletakkan di bagian vertex pasien ya, bisa di atas kepala atau biasanya di dahi kalau kita belum di dahi atau di atas kepala. Nah, ini nanti pasien diharuskan untuk ini ya, cari di mana suaranya yang paling dengar antara kanan sama kiri ya. Nah, ya tadi ya digetarin garpu talaknya, habis itu ditaruh di bagian vertex, terus ditanyain kira-kira yang paling dengar yang mana, kanan atau kiri. Nah, kalau dia normal, itu dia akan lateralisasinya sama. Jadi interpretasinya kalau Weber itu lateralisasi. Jadi kalau lateralisasi yang sama, yaitu antara kanan sama kiri itu dengar yang sama, berarti dia normal. Tapi kalau tuli sensori, ya itu dia akan lateralisasi ke telinga yang sehat. Karena ini kan ngecek bone conduction ya, atau aliran suara melalui barang padat ya. Jadi makanya kalau dia pakai eh, lateralisasi ke arah yang sehat, itu berarti dia sensorisnya yang bermasalah. Nah, Salah. tapi kalau ternyata dia lateralisasi ke arah yang sakit, itu kan berarti getarannya itu kan semakin gede ya. Selain tulang, itu juga ada obstruksi. Obstruksinya kan bisa juga benda padat ya, kayak apa namanya corpus allumeum. Corpus allumeum itu ya mungkin benda asing. Terus mungkin ini apa namanya kotoran telinga yang udah tebel banget di telinga. Nah itu kan juga menambah ini ya, menambah getarannya. Jadi makanya dia akan lebih terdengar ke telinga yang sakit kayak gitu. Terus paham nggak man? Paham? Paham, paham. Oke, siap Oke. dok. Terus selanjutnya itu Rinet test ya. Jadi kalau Rinet test itu dia meriksa antara bone conduction sama air conduction. Jadi yang pertama pastinya diberitahu ya cara meriksanya. Pertama itu digetarin di sigar putalanya dulu, baru dia ditempelin di mastoid. Jadi habis ditempelin di mastoid, kalau pasiennya udah nggak dengar, suruh angkat tangan gitu ya. Terus si garpu talaknya dipindah jadi air conduction atau di depan telinga. Nah, kayak gitu. Jadi gini terus ditaruh di depan. Nah, dia itu kalau positif ya atau normal, itu kalau dia air conduction-nya itu lebih lama dari bone conduction. Jadi pas waktu dia air conduction, pas dipindah ke telinga depan, itu dia dengar. Berarti itu positif. Jadi pas waktu diperiksa nih, ditaruh di bone conduction. Terus habis itu dia udah nggak dengar. Terus dipindah lah di depannya air conduction. Ternyata itu dia masih dengar. Nah, itu berarti dia positif. Tapi kalau ternyata pas waktu di bone conduction dia udah nggak dengar, terus kita pindahin di air conduction ternyata dia nggak dengar, itu berarti dia negatif gitu. Karena bone conduction-nya itu lebih panjang daripada air conduction-nya kayak gitu. Terus jadi intinya itu kalau pas waktu dipindah di air conduction itu dia dengar, masih dengar berarti itu positif. Kalau ternyata pas dipindah ke air conduction dia nggak dengar, berarti itu negatif. Nah, kalau yang swaba test itu dia meriksanya dari tulang pemeriksa ya, sama tulang si pasiennya. Nah, otomatis mau nggak mau dokternya harus normal ya telinganya. Gitu. Nah, selanjutnya kalau normal itu antara dokter sama pasiennya itu dia sama-sama eh, dengarnya itu masih sama-sama. Atau gini, pas waktu di pasien itu dia udah nggak dengar, ternyata di dokternya juga nggak dengar. Nah, itu masih ada kemungkinan antara normal atau memanjang. Jadi, kalau mau membuktikan itu memanjang atau normal, harus diperiksa kebalikannya.
gitu. Terus kalau memendek ya, jadi pasiennya itu udah nggak dengar, tapi pas waktu dipindah ke dokternya itu dia dengar. Nah, itu dia masuknya ke tuli sensori. Ya, karena dia bone conduction-nya yang diperiksa. Nah, kalau memanjang, jadi pasiennya itu dengar, pas diperiksa itu dokternya nggak dengar, itu tuli konduktif. Nah, cara bedain kalau mereksa antara yang normal sama yang memanjang itu harus diulang lagi. Jadi pertama si pasiennya diperiksa dulu. Kalau ternyata pas diperiksa ke dokternya itu nggak dengar, nah itu kemungkinan dua tadi. Makanya harus diperiksa lagi dari dokternya. Kalau ternyata dari dokternya sudah nggak dengar, dipindah ke pasien yang nggak dengar juga, berarti itu normal. Tapi kalau ternyata pas waktu dokternya udah gak dengar, ternyata dia masih dengar, nah itu mungkin kemungkinan besar adalah memanjang. Itu jadi kalau mau memastikan harus diperiksa dua kali bolak-balik. Nah ini kan kadang kita harus nentuin ya mana yang eh, konduksi, mana yang sensori. Nah ini ada smart ini one. Jadi pikiran negatif ya karena karena konduksi ya maksudnya di sini itu dia akan panjang dan sakit. Jadi kalau negatif itu maksudnya dari rinenya negatif itu karena konduksi ya. Jadi ini tuli konduksi, wabahnya dia itu akan memanjang dan Webernya itu akan lateralisasi ke arah yang sakit. Jadi gitu. Jadi kalau konduksi akan ditemukan rinenya negatif, wabahnya memanjang sama sakitnya ke arah yang lateralisasinya ke arah yang sakit. Kayak gitu. Ini Nah, kalau negatif. yang ya bisa negatif hmm, karena Karena konduksi ya panjang dan sakit, ya kan? Apa Pak? Kon yang panjang itu apa? nggak tahu aku kak apa kak. Nggak tahu ya, aku juga nggak tahu Iya. kon yang panjang itu apa. Padahal biasanya mbok pegangi kak. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kon nggak ini loh. Soalnya dipegang. Iya, bisa dilihat aja. Aduh, udah manjang biasanya. Ya Allah, ya gitu ya. Astagfirullah. Nah, astagfirullah. Nah, kalau lagi yang sensori ya, kalau yang sensori, ya otomatis biasanya dia akan ditemukan eh, rinenya itu positif, biasanya kebalikannya ya. Terus swabahnya akan memendek, sama Webernya itu akan lateralisasi ke telinga sehat. Jadi langsung kebalikannya dari Smart Way ini ya, kayak gitu. Kalau Rina positif ya. Iya, kalau dirinya positif itu dia sensori. Swabahnya juga akan memendek, ya kan? Terus sama Webernya Webernya. akan lateralisasi ke sehat. Jadi dia Oh, kebalikannya aja. Sebenarnya cukup diingat yang waktu ini aja. Nanti kalau ternyata nggak sesuai sama yang ini ya berarti kebalikannya. oke. Berarti ya sensori. Satu aja. Ya jadi pikiran negatif juga gitu kan. Oke. Terus lanjut ya Man. Ya. Nah kalau pemeriksaan audiometri ya ini biasanya pemeriksaannya itu dia pakai air conduction atau bone conduction. Kalau dia pakai air conduction itu dia pakai headphone gini kayak kita. Nah tapi kalau dia bone conduction itu dia kayak ada alatnya gitu ditempelin di tulang belakang sini gitu. Nah, ini pertama kita harus tahu derajat ketulian dulu. Nah, derajat ketulian itu dia dari ringan sampai sangat berat. Ya. Jadi ringannya itu 26 sampai 40 ya, di mana normalnya itu kurang dari 25. Terus habis itu sedangnya itu 41 sampai 55. Sedang beratnya itu 56 sampai 70. Kalau berat itu 71, kalau sampai 90, kalau sangat berat lebih dari 90. Nah, tapi biasanya kalau aku cara ngapalinnya, ya normalnya 25, ya kurang dari 25, terus habis itu tinggal ngafalin ininya aja. Jadi kalau 26, itu 26, 41, 56, 71.
Berarti kan otomatis yang 26 sampai 40 kan karena sedang yang 41, jadinya langsung aja bayangin. Jadi 26, 41, 56, 71. Jadi kan udah pasti ya. Kalau 26 berarti kalau selanjutnya 41 berarti sampai 40. Nah, itu ringan, sedang, sedang berat, berat sampai sangat berat. Nah, untuk hasilnya, hasil pemeriksaannya, itu kita lihat ada gapnya atau enggak. Maksudnya ada gap atau enggak, itu adalah contoh ya. Nah, ini ya, gapnya itu ada selisih AC dan BC-nya itu lebih dari 10. Nah, kalau di interpretasi gambar, itu kalau sama AC-nya ini ya, AC terus dia ada BC. Contoh. Nah, dia udah diperiksa nih dari beberapa pemeriksaan, dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Terus pas di BC ternyata dia di, di derajat ketuliannya itu di bagian sini. Jadi antara puncak yang ini sama puncak yang bawah itu dia ada gapnya. Tapi yang dimaksud gak ada gap itu perbedaannya ya, selisihnya itu kurang dari selisihnya ya, selisihnya itu kurang dari 10 ya. Jadi kalau di gambar biasanya ada keluar soal gambar gitu, gini, terus dia nggak ada gap karena saking deketnya ya. Jadi dia bisa aja nempuh atau dia deket banget. Jadi nggak ada gapnya. Itu maksudnya. Tapi kalau secara teori itu dia selisihnya kalau ada gap itu ada lebih dari 20, lebih dari 10. Jadi kalau umpama ditemukan air conduction-nya 25 nih. Terus habis itu ternyata bond conduction-nya dia ditemukan 10 gitu ya. Berarti kan gap-nya ada 15 ya. Berarti dia termasuk ada gap-nya karena antara 25 sama 10 ini masih ada 15 ini ya, 15 angka begitu maksudnya. Nah, kalau dia eh, si ada gapnya ya, ada gapnya, dia akan konduktif kalau dia air conduction-nya itu lebih dari 25. Sama bond conduction-nya itu kurang dari 25. Jadi dia kebalikan ya. Kalau konduktif dia kebalikan. Air conduction-nya lebih, bond conduction-nya kurang. Tapi kalau dia campuran itu sama ya, campuran. Dia lebih dari 25 juga lebih dari 25 gitu. Nah, selanjutnya kalau dia nggak ada gap ya, nggak ada gap itu kalau dia sensori neural itu dia sama ya, sama. Jadi lebih dari 25 juga lebih dari 25. Nah, karena normalnya orang dikatakan normal itu kalau kurang dari 25. Nah, berarti kalau normal itu otomatis kurang dari 25 ya, sama tidak ada gap ya, kayak gitu. Jadi lebih gampangnya ya udah kalau ada gap dengan eh, angka yang sama lebih dari 25 berarti dia campuran. Berarti kalau ternyata bukan ini ya wis kebalikannya konduktif ya. Konduktif dia berkebalikan di lebih dari 25 sama kurang dari 25. Tapi ternyata kok sama-sama 25 tapi nggak ada gapnya. Berarti dia masuk ke sensori neural. Kayak gitu. Oke? Nah, Oke, oke. oke. Nah, terus ini ya, tuli konduktif, tuli neurosensoris sama tuli campuran. Jadi kalau bone conduction normal ya atau kurang dari 25 ya tadi ya ini ya. Sama AC-nya lebih dari 25 sama ada airborne gap ya, ada gapnya positif. Nah, terus kalau dia tulis sensori neural ya, tulis sensori neural itu kalau AC-nya dan BC-nya lebih dari 25 ya, tadi ya lebih dari 25 sama ada sorry. Ini ya, neurotransferal sama AC sama BC-nya itu berimpit atau bone gap-nya itu enggak ada. Ya. Nah, sama kan kulit campuran, dia ada bone gap-nya ditambah ada BC sama BC-nya lebih dari 25, AC-nya juga akan lebih dari BC sama ada airborne gap. Gitu. Oke. Gitu. Ada yang ditanyain nggak sejauh ini?
Oke, Belum dulu ya. oke, tak lanjut ya. Jadi ini Oke. masuk di telinga luar penyakitnya. Dia Baik. penyakitnya THT itu gampang-gampang kok. Nah, Oke, oke. masuk. Nah, kalau yang daun telinga pertama ya, kita dari telinga luar, tadi ada apa ya, Wan? Ono daun telinga, terus meatus acusticus externus ya, sama membran timpani. Itu masuk daun apa? Telinga luar ya. Nggak hafal kalau anatomi Kak Mas ya. Ya, ya oke, pelan-pelan, santai ya. Nah, terus yang pertama kita dari daun telinga dulu ya, dari paling luar. Nah, paling luar itu ada perikondritis atau kondritis, otematum, sama pseudokista auricula. Nah, bedanya apa? Jadi kalau perikondritis ya, udah jelas-jelas sih ya, ya. Tis kayak gini kan biasanya dia adalah Dan suatu peradangan ya, infeksi ya. Jadi dia adalah suatu infeksi. Nah, perikondria itu dia telinga, daun telinga ya. Jadi perikondritis yaitu peradangan pada daun telinga ya, atau perikondria. Nah, penyebabnya apa? Itu bisa karena Pseudomonas aeruginosa ya. Ini bakterinya. Faktor risikonya apa ya? Suatu hal yang dilakukan di telinga ini ya, termasuk piercing atau suntikan ya. Suntikan itu bisa jadi karena misalnya ada pasien-pasien yang diperiksa, ini enggak sih ada praktikum ditusuk telinganya itu, nah itu juga Mhm. termasuk faktor risiko. Nah, tanda tanyanya apa gejalanya? Ya jelas ya karena dia tis ya, perikondritis, jadi ya pasti ada inflamasi ya. Inflamasinya pada perikondrianya atau vena auricula. Maksudnya vena auricula itu ya boh, ini ikine tok, yang ikine enggak? Ikine enggak? Jadi Sebagian dia gitu cuma ya. dua. Ini. Nah, itu masuk Hmm. perikondritis. Jadi kalau perikondritis itu ininya enggak pakai, Hmm. enggak ada dia. Nah, terus nah, kalau lobulus auriculanya normal, itu dia perikondritis. Ya, lobulus itu Iya, ininya man. lobulus auricula. Aduh. Oke. Jadi lobulusnya itu dia perikondritis. Tapi kalau lobulus auriculanya juga erisiplas, maksudnya dia juga kemerahan ya, kan merah ya. Jadi kemerahan seluruh dari sini sampai sini. Ya, semua ya. Jadi itu dia masuk jadinya adalah kondritis ya, semuanya. Ya, itu. Jadi kalau ada soal, ada inflamasi pada daun telinga, tapi ditemukan lobulus auriculanya normal, berarti dia masuk ke perikondritis. Tapi kalau lobulusnya dia ikut kemerahan, berarti dia masuk ke kondritis. Kayak gitu. Terus selanjutnya, terapinya apa ya? Karena dia infeksi bakteri ya, otomatis juga pertama dikompres ya, dikompres sama dikasih antibiotik topikal. Nah, antibiotik topikalnya apa? Biasanya gentamicin atau antibiotik sistematiknya itu ciprofloxacin. Nah, terus kalau perikondritis ini nggak diterapi secara adekuat ya, itu dia bisa jadi komplikasi. Komplikasinya apa? Ya akses auricula. Ya, bisa jadi dia gak diperiksa no atau apa terapinya itu nggak adekuat. Nah, itu bisa jadi akses. Ya, pokoknya apapun sing ono kata-kata akses ya, apapun itu semua ono kata-kata akses itu dia akan ada kata-kata itu ya, fluktuatif. Jadi kalau ada kata-kata fluktuatif, terus dia ada fluktuatif positif, terus ada peradangan, ono nyeri, panas, kayak gitu ya. Itu DE masuk dalam akses. Dia ya pokoknya entah dia ono ning apa anus ya, itu juga bisa akses. Akses pada Anus anus. Nah, itu banget ah. contoh. Contoh paling sering itu biasanya ya kan. Oke. Boti-boti kayak gitu kan. Gitu. Hmm. Nah, terus peradangan, nyeri, panas, terus fluktuatif. Nah, itu apa ingat-ingatan itu biasanya langsung oh iki abses.
Nah, eh, yang selanjutnya ya pasti ya karena dia peradangan ada inflamasi pada pinna auriculanya. Ya, jadi Fluktuatif di itu maksudnya gimana, Kak? Positif itu. fluktuatif itu kenyal ngono lho, Man. Kalau di Oh, pencet-pencet itu kan ya kayak ya lek iya soalnya ada dipencet-pencet itu kayak sesuatu nih ngono ya. ya Mm-mm. kan ini Mm. isinya kan nana ya, Man ya. Mm-mm, nah, Jadi iya iya isinya iya. nana. Jadi ya kayak lek sini nanaan itu kan kita pencet itu kan empuk ngono ya. Empuk tok. Mm-mm. Nah, kayak ngono itu maksudnya fluktuatif. Empuk aja. Kayak ngono. Mm-mm. Nah, itu Oke oke. dia masuk ke akses. Nah, terapi ini kalau akses ya, Man, karena dia isinya nanah, otomatis harus di insisi drainase. Maksudnya insisi drainase itu, jadi dia disobek, ya disobek, terus dia di keluar no nanai. Soalnya kan nanai lek terlalu di lek nanai terus-terusan di telinga gini kan tambah suwe tambah akeh kan. Mm-mm. Dan itu sih garai nyeri. Makanya kalau mau akses itu pasti disobek, terus nanai dipencet di tokno. Jadi dia enggak garai panas di dalam, kayak ngono. Garai nyeri, garai nyeri. Dan yang pasti lek wis diisi di drainase jenenge peradangan ya pasti dikasih antibiotik. Kayak ngono. Gampang tak injeksi ini, Kak? Nah, nanti yo lek delok tok ya mek bisa wae ngono tok ya man ya. Lah ya. Never Tapi lumayan bukan lah ya, bukan kompetisi ini kene ta. gantung sih man. Soalnya biasanya lek ning puskesmas yo lek dokter tatak jadi garap dhewe, Iya wes lek oke. dokter gak tatak yo dirujuk kayak ngono. Kayak Siap-siap. ngono ya. Ya. Lek apa perikondritis sama akses aurikular tuh. Nah, lanjut. Hmm. Selanjutnya kok ada otematum ya. Iki ono kata-katane toma apa hematoma. Hematoma itu kan kode kayak hematoma ya. Jadi dia ono perdarahan ya pada telinga. Oke. Oke. Nah, ini adalah peradangan Pak, bukan peradangan sorry. Ada darah ya atau hematom di telinga. Nah, biasanya kenapa ya? Pasti paling sering tuh trauma ya. Mungkin petinju, mari dibawa ke sepeda terus kena Iki telinga aku terus ono kok ya. gimana? Iya, Enggak ada ono di aku rumah. ya. Ada di rumah. Ada di rumah. Nah, terus ya etiologinya ya penyebab itu trauma langsung. Nah, terus tandanya apa? Yo karena dia tidak seharusnya ning ya, darah ya. Otomatis kan ini kan akan bengkak dan dia akan menyebabkan nyeri ya. Terus sama edema yang fluktuatif. Nah, ini kan kode-kode fluktuatif ya. Makanya aku Mm-mm. ngomong like fluktuatif pasti akses man. Tapi harus ada embel-embel iki peradangan nyeri. Nah, kalau ternyata ya fluktuatif kok, tapi gak ada info DE nyeri ta, DE panas, ya maksudnya pas diraba itu ya anget, terus dipegang itu ya apa eh, nyeri, terus ono riwayat lain-lainnya ya, kayak DE mungkin demam. Nah, itu masuknya ke akses. Tapi lek gak ono keterangan itu mau ya peradangan, itu DE masuknya ke otematum itu. Nah, lek semua ragu ya, oh ini DE gak ono nyeri, DE nyeri tapi gak ono radang gitu. Tak buktinya sih ini temenan darah apa enggak. Nah, itu bisa dilakukan aspirasi. Nah, tapi aspirasi ini kalau dia ultimatum ya pasti darah yang keluar. Jadi tusuk terus disedot gawe squid itu ya mana. Nah, itu Mm-mm. isinya darah. Nah, itu baru dia ultimatum. Biasanya ada soal ono keterangan nih itu biasanya. Lakukan aspirasi darah atau ono keterangan trauma ini. Entah dia petinju atau mari tipe kayak gitu. Tapi lek akses audikular itu jarang bahkan kadang gak ono nih soal ono keterangan trauma biasanya. Gak ono. Jadi kalau jadi iku sing iso bedakno di sing ultimatum di perikontributif ya. Nah, untuk terapinya apa? Ya dikompres ya. Dikompres bisa dibebat tekan, diaspirasi. Ya, jadi dikompres ini maksudnya adalah biar darahnya itu nyerap kembali atau dia dibebat tekan ya di apa dibebat sama diaspirasi mau darahnya disedot. Itu. Nah, tapi kalau ternyata si Ini ultimatum yang itu kalian. enggak dalam terapi ya. Nah, itu dia bisa menyebabkan cauliflower atau telinganya itu kayak
melekuk-melekuk kayaknya. Mhm. Ada Ono sing atlet petinju bela juga diri gitu ngono. biasanya. Wakeh, wakeh. Nah, iya Gulat kan? gitu-gitu banyak UFC. Mm. Ya kan? Petinju-petinju biasanya kan ngene-ngene telinga. Hmm. Nah, kayak ngono. Cauliflower. Jadi kalau penyakit itu jenis otomatum, kalau DI ono komplikasi ini ya karena nggak segera dilakukan pemeriksaan, tadi langsung dilaksanakan tata laksana, berarti DI langsung jadi cauliflower itu. Kayak ngono. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ono pseudokista auricula ya. Jadi dia itu kista ya benjolan tapi dia itu pseudo itu maksudnya kayak tujuan ini. Jadi dia harusnya Bukan itu ya. kista tapi bentuknya kayak kista. Hmm. Maksudnya pseudokista auricula. Etiologinya masih idiopati nggak ngerti penyebabnya apa. Terus tanda-tandanya ya ini benjolan fluktuatif di pina. Podo ya, podo fluktuatif ya. Tapi lagi-lagi yang kini kalau Keterangan. keterangan personal. Terus dan juga karena ini beda no BOT masuk, ya ini etiologinya. Lah iki trauma langsung, lah iki masih nggak jelas tiba-tiba muncul. Hmm. Itu ini soal dari pasien datang dengan benjolan di telinga, tidak ada riwayat trauma, tidak ada peradangan, tidak ada demam, tidak ada nyeri dan lain-lain. Nah, kemungkinan itu pseudopista auricula, kayak ngono konsepnya. Nah, pemeriksaan nih diaspirasi podo, tapi beda nih, lek ultimatum darah, lek pseudopista ini cairan kekuningan. Jadi dia cairan kekuningan. Nah, terapi ini apa podo ditokno cairan ini, yaitu dengan cara di insisi drainase. Biasa. Jadi disobek ditokno. Nah, oke. Ini paham sing ditakokno? Berarti beda. Oh enggak sih, enggak sih. Paham sih. Ini kan Ya. merah soalnya kalau perikondritis kan. Kalau pseudokista ini kan nggak merah toh. Cuman kayak cauliflower ear gini kan. Tapi dia Jadi dek, bedanya di aspirasinya ini kan keluarnya apa nanti ya. oke benar benar betul betul banget. Ini cairan kekuningan, ini darah. Oke. Lah iki ya gitu sing dia ono peradangan, inflamasi. Pseudokista ini nggak merah deh ya. Cuman kayak apa ya, nanah gitu ya. Dia Oke, oke. cuman benjolan Benjolan, tok. nah benjolan. Mm, Oke, oke. benjolan. Jadi dia kalau keterangan itu benjolan karena karena apa sih inflamasi, opo karena trauma, like kalau keterangan dua itu berarti dia masuk pseudokista. Aduh. Oke, oke. Oke, ya Oke. teman, teman. Aman. Yang paling sering yang mana kak biasanya? Biasanya sih, oh begini, maksudnya nih soal apa nih ngomong? Enggak neng soal sih, neng rumah sakit, Oh, neng nih praktek sih ya. rumah sakit. Biasanya sih, like ultimatum ini aku gak tahu temu sih, paling ya itu sih yang biasanya paling sering dari Oke, oke. kondisi itu sih. Radang soalnya yo. Iya, soalnya radang. Nah, jadi Yes. antibiotiknya mana? Wah ini. Nah, jadi antibiotiknya yang THT itu sebenarnya itu tok man. Oke, oke. Nah, caranya ono sebagai bapak, nenek, polisi lo, ya kan? Jadi bapak, dek nenek itu polisi lo. Nah, maksudnya adalah ini sing topikal ya man, sing diolesno, yo, sing diolesno topikal. Iku ono basitrasin, neomisin, polimixin, ambek ofloxacin. Tapi beda nilai itu krim ya diolesno. Lek sing tetes iku ofloxacin. Jadi lek wis ono soal antibiotik topikal, antibiotik tetes ya, butuh antibiotik tetes berarti ofloxacin ini. Ono neng, pasti ofloxacin. Tapi lek ternyata dia butuh salep ya, salep itu dia basitrasin, neomisin, atau polimixin ini. Ya bapak, nenek, polisi deh. Nah, Kan dua lek sing bapak. sistemik, ya, lek sing sistemik, ya. Nah, kalau sing sistemik, sing diombe ya, sing per oral. Nah, iki ya, sing iki mau kan jadi polisi ya. Nah, iki dia ganti ganti kerjaan ini. Jadi bapak, mama, chef ya. Jadi dia masak. Ya. Bapak, mama, chef.
Lek iki dia jadi polisi, lek iki jadi chef. Ya. Bapak Mama chef ini maksudnya beta lactam, ya. Beta lactam itu dari amoxicillin atau ampicillin ya, posisi silin. Terus ada macrolide ya, mama ya, macrolide. Iku azithromycin ambek erythromycin ya, si itro ya, macrolide itu si itro. Lek cephalosporin iku DE cefixin ambek ceftriaxone, si chef itu. Biasanya yang paling sering ya dua itu. Oke. Apa cefatidin ya pokoknya. Chef ya, depannya pasti chef ya. Iya, chef. Cephalosporin. Atau biasanya dua itu cukup biasanya. Cefixin atau nah, ini soalnya sih amoxicillin, ampicillin ya iki sih biasanya. Ya. Jadi like topikal itu dari polisi ya, like sistemik itu dari ya. Ini dia tergantung soalnya ya Kak. Maksudnya minta topikal gitu, minta sistemik gitu ta. Atau enggak juga sesuai dengan penyakitnya man. Like Hmm. sekiranya kalau ini ya, nah ini kan DE bisa antibiotik topikal ya, ditambah antibiotik sistemik. Ya wis sembarang itu awakmu DE pakai ibasitrasin ambek amoxicillin yo gak apa-apa lek kirane ono pilihan soal itu, pilihan jawaban itu. Oke. Ini cuma Biasanya buat pilihan radang ikut tok kan ya, perikondritis tok ya berarti. Atau kalau kondritis. Oke. atau abses ya. Abses aurikular ya. Kalau sing iki cuman DE tindakan, DE aspirasi ambek insisi. Insisi. Oke. Lanjut. Yuk. Oke, lanjut. Nah, itu kan penyakit ya. Lek iki komental dari bawaan teko layar ya. Itu adalah mikrotia, jadi telinganya cilik ya. Atau bahkan dia sampai ke dalam telinga atau telinga. Anjir. Nah, ini kelainannya itu terjadi saat kehamilan 6 minggu. Ya. Di mana faktor resiko itu ada genetik sama non genetik ya. Non genetik ya bisa defisiensi asam folat. Ya. Jadi ingat asam sulfat tadi. Ngerti tau? Iya Kita lah mikir apa? Iku apa? Asam Cawapres ya. asam sulfat di blembing. Sajane ya ancen kudu wong iku kan dek. Wong medis ngono wajar lah. Ya, maksudnya itu asam sulfat men. Gila, itu ada di mutan anak aja ya asam sulfat aja. Meninggal kok. Astagfirullah. Ya Allah, nauzubillah. Ya Allah. Jadi genetik ya, genetik kalau ada riwayat keluarga ya genetik sama non genetik itu kalau defisiensi asam folat, torch itu infeksi tokso kayak gitu. Terus Toksoplasmosis iku ya. iya, torch itu ono kepanjangan. Apa RC? Iya. Ya, Oke. tokso. Ini apa gitu? RCH gitu kan ya. Iya. Oke. Diabetes. Ya, torch itu tokso, rubella, terus habis itu cytomegalovirus sama herpes simplex. Ya, polisi. Belum. Gak usah, gak apa-apa Kak. Aman Kak. Apa? Oke. Jadi Toksoplasmosis DKK kan itu. Iya. Rubella, cytomegalovirus, ambek di situ iki herpes. Herpes. Ambek DM ya, diabetes. Nah, untuk terapinya apa ya? Rekonstruksi daun telinga. Kalau dia lebih dari usia 10 tahun. Biasanya mungkin 10 tahun ini kooperatif ya ada ini. Ya wis Operasi dah itu dilakukan ya itu. maksudnya ya. Iya. Dioperasi Isok muncul. Masalahnya nek muncul enggak sih kaya mungkin Iya. Mungkin. Kayak lewat grade 4 ini ya masa dimunculkan. Lah cuwilik ngono gak ketok Iya. pisan. Ya wis. Itu Nauzubillah. grade ya. Pokoknya grade pertama itu ya sih ono tapi ono tapi dia tetap ono kelainan. Like grade apa dia wis gak ono guys. Gitu. Lanjut ya. Siap. Nah, ini kelainan lubang depan telinga ya. Biasanya ini ono ini. Dia iki maksudnya lubang itu.
Ya, iki namanya fistula preauricula. Jadi dia ono lubang, tapi sebenarnya iki gak ngerti fungsinya apa, tiba-tiba ono ae. Dia berupa kelainan kongenital loh. Jadi dia bawaan teko lahir ada. Nah, kalau gejala kalau dia cuma fistula, itu dia ono radang, gak ono radang ya. Terus gak ono fluktuasi ya. Terus kadang keluar cairan aja. Jadi lek ono soal keterangan sih ya Manu. Ini banter banget ya bocil. Nggak aman kok Kak, nggak melebu. Kamu sedih ini sih. Kamu sini. Nah, duduk diem lah sini. Halo Man. Halo Kak, yoi. Halo Kak dokumen. Ya, gila. Oke, lanjut ya. Jadi kalau fistula itu DE gak ono radang, gak ono fluktuasi. Tapi DE cuman keluar cairan dari lubang. Ya, biasanya gue tiba-tiba Keluar keluar cairan cairan. dari lubang. Oke, oke. Lubang itu Ya, ya, lubang telinga. telinga. Ya, ya, oke. Siap. Ya, lubang kecil gitu loh, Man. Di lubang Mm-mm. tiliane. Siap, siap. Kaget. Terus terapi ini cuma jaga hygiene aja. Karena ini kan bawaan komunitas ya. Dan Mm-mm. kalau kayak ini kan gak ganggu kan. Paling cuma keluar cairan aja. Nah, harusnya dijaga hygiene-nya. Yo, minimal ya harus dibersihin tak apa. Pokoknya jangan sampai kotor. Kayak gitu. Saya biasanya di soal keluarnya ada lubang di telinga ya. Terus dia keluar cairan. Terus itu kemungkinan besar adalah fistula preauricula ini. Tapi kalau DE abses, ya mau ya abses, berarti ada radang plus fluktuasi. Ya. Abses, ono radang plus fluktuasi, itu abses. Nah posisinya di mana ya? Posisinya sing ning lubang kecil ini mau, ya kayak ini gambar ini. Kan dia merah kan ini ya. Jadi dia ono peradangan ya, iki merah. Mungkin lagi dipalpasi dia anget ya, anget plus nyeri, plus lagi dipegang mana dia empuk empuk. Nah itu adalah dia masuknya ke abses ya. Nah terapinya apa ya? Kalau abses pasti diinsisi sama drainase ya, diinsisi disobek. Drainase itu maksudnya ditokno, di drainno Cairannya ya. Lek abses itu iki insisi drainase. Oke. Sampai sini oke? Oke. Nah, di selanjutnya itu kan telinga luar ya. Oh ya benar telinga luar. Itu posisinya di dalam telinga. Nah, ini agak masuk titik. Ini MAE ya. Atau di liang telinga. Akustikus externus. Nah, bisa banjai. mata pancing. Terus iki adalah serumen obstruran atau serumen prop atau infaksi serumen. Di sini pokoknya ada sumbatan oleh karena serumen. Ini sering yon man biasanya sehat itu wakil di rumah. Nah penyebabnya apa? Ya karena campuran sekresi di liang telinga. Nah sebenarnya serumen itu ada fungsi nih. Fungsinya itu untuk lubrikasi ya, untuk apa? Apa ya? Ya lubrikasi sama apa? Ya melicinkan. Lubrikan Ya. gel soalnya ya. Iya. Terus habis itu dia itu pembersih sebenarnya. Maksudnya pembersih adalah dia itu kan di telinga bagian yang telinga ya. Sebenarnya fungsinya DE itu biar kuman-kuman itu nempel nih serumen nih. Jadi DE gak bisa masuk. Sebenarnya itu fungsinya. Jadi dia itu yang dimaksud pembersih itu. Jadi karena dia lubrikan ya, DE nempel dan dia itu mencegah bakteri untuk masuk dengan cara bakteri ini tuh nempel-nempel nih apa namanya serumen itu.
Nah, tapi si serumen itu juga ono tipe ya, ono sing basah sama kering. Lek basah itu ya biasa sing koyo nempel-nempel ning telinga kayak ngono. Atau DE itu bisa jadi karena basah terlalu banyak terus DE ngumpul jadinya padet-padet kok ini. Nah, ini biasanya lek kok ini bentuknya basah biasanya sih kok ini. Ya tau kan. Nah, kalau sing kering, biasanya lek kering iki pasien itu ono ngeluh nyeri biasanya. Karena karena keras dan kering itu akhirnya biasanya pasien ini ngeluhkan nyeri. Nah, kalau tipe sumbatan nih, ya kode ya kalau sumbatan liane, iso parsial, iso total. Ya, parsial itu maksudnya cuma setengah, terus Bagiannya. total itu seluruhnya. Nah, biasanya kalau kayak gini, eh, manifestasinya itu tuli konduktif, like diperiksa. Dia masuk tuli konduktif. Karena apa? Karena ini ono apa Benda hantaran asing tambahan ya. ya. Benda asing atau hantaran tambahan. Mm-mm. Makanya dia masuk ke obstruksi. Sorry, konduksi. Jadi like konduksi itu dia sing gak normal itu ning telinga luar biasanya. Yo serumen, yo bengkak, apa liang telinganya dalam. Nah, tanda-tandanya ya ini rasa penuh di telinga yo, terus kurang mendengar yo, mau yo, tuli konduksi ya. Terus dia ini kadang nyeri, ya nyeri itu bisa karena terlalu penuh atau karena keras semua akhirnya nyeri. Nah, terapi ini apa? Terapi ini itu diekstraksi ini maksudnya dikeluarin. Nah, keluarin nih itu juga nggak bisa cuma-cuma langsung ditokno nah. Ono cara-caranya. Nah, kalau ternyata dia itu dalam banget ya, dalam banget sampai deket membran timpani ya, itu bisa diirigasi dengan air hangat. Nah, kenapa kok kudu air hangat? Ya, soalnya air itu menyesuaikan dengan suhu tubuh ya. Suhu tubuh ini kan hangat ya. Kalau ini nggak irigasi dengan air dingin dan suhu tubuh gak sesuai dengan suhu tubuh ini ya, itu biasanya gara ngeluh man. Ngeluh apa sampai vertigo geli-geli yang ngono. Kayak ngono. Jadi makanya irigasinya itu dengan air hangat. Biasanya lek neng poli THT itu mesti ono dispenser. Jadi karena butuh air hangat. Nah, terus selanjutnya kalau di lunak, ya lunak itu dibersihkan dengan kapas yang dililitkan dengan pelilit kapas. Jadi ono alat ngono besi, terus ujungnya itu kayak ono gigi ngono, terus di apa dililit tambah kapas. Nah itu di pakai itu kalau di lunak. Tapi ternyata di keras ya, yang model keras, ya, itu bisa pakai iki pengait, kuret atau hook. Ya. Jadi ono sing pengait ngono, terus ono sing kuret itu maksudnya dia itu bentuknya pipih ngono ujungnya atau dia ndai hook koyo hook kolam pancing kolam pancing mata mata pancing itu. Mata Nah, pancing. kalau ya, nah, ternyata nggak iso dengan pengait kuret atau hook iki atau dia terlalu keras ya. Atau kadang itu saking kerasnya dia nempel-nempel ning kulit-kulitnya akhirnya pas waktu di lepasin dari kulitnya itu sakit nyeri Mm-mm. itu bisa dilunakno dulu Oh, dilunakno dengan cara dikasih karbogliserin ini. Jadi karbogliserin 10% atau H2O2 3%. H2O2 ini pasti jenenge lali. Ya hidrogen H2O2 peroksida. iya Mbok gak ero kowe. iya lali aku. Oh nek jenenge mana ya. Nah, iki biasanya nek karbogliserin mas itu diberikan 4 kali 2 tetes. 4 kali 4 2 kali tetes. 2 tetes. Biasanya dikasih mungkin selama 2 hari atau sampai 3 harian. Engko balik mana ning THT. Lalu dibersihkan. Oh, gak gak langsung ya. Oh iya. Jadi dia itu gak Oke, langsung oke. metu dewi. Ya mungkin ono ya Mm-mm. sing langsung metu dewi ngono ono. Mungkin ya. Tapi kebanyakan nek wis dikai karbogliserin 4 kali 2 tetes itu balik mana yang sehat. Gawe dibersihkan. Kan 4 diharapkan kali dengan 2 tetes karbogliserin iki maksudnya ya apa? 4 hari dah. 2 tetes. dalam sehari itu Heeh, 4 kali heeh. satu kali obat itu 2 tetes. Jadi 2 tetes ditetes pagi, oleh siang, satu sore, dua malam gitu tetes. misalnya. Pagi, siang, sore, malam ya benar.
kayak ngono ditetesno ditetes 2 tetes terus ditunggu sik nyerep ya baru wis nanti siang maneh sore maneh bengi maneh. Oke. Nah terus kalau sudah nih Kok repot? sehat ya lunak ya pakai bilik kapas keras ya tetap keras ya kasih pengait itu pokoknya senyamane pasien. Hmm. Lek pasien iso nahan ya wis apa jenenge di sikat aja. Tapi lek ternyata Kuret. pasiennya enggak ya lek pasiennya enggak kuat ya nyeri banget ya wis kudu dikei karbogliserid. Pelan-pelan kayaknya dok kalau nyeri dok. Apa man? Pelan-pelan kayaknya kalau nyeri dok. Iya Oke lanjut pelan-pelan ayo tapi dilanjut aja. Astagfirullah. gila ya Allah astagfirullahaladzim. Oke lanjut ya jadi tadi kan kita lanjut ke telinga tengah ya. Iya. Nah ke telinga tengah sorry telinga luar ya Luar otitis sekarang tengah. eksterna. Otitis eksterna iki gak normalnya itu di liang telinga man. Di liang telinga ya di meatus acusticus externus. Ya, terus. Biasanya keluhannya otitis eksterna itu nyeri ambek gatel. Biasanya itu nyeri ambek gatel. Saya nyeri dok di telinga terus gatel. Nah, itu setelah itu kita pastikan dengan pemeriksaan otoskop ya dari alat itu kita lihat ternyata dia masuk sirkumskripta diffuse apa malignan. Bedanya apa? Kalau yang sirkumskripta itu dia furunkel. Furunkel itu maksudnya adalah benjolannya itu satu tok. Ini harusnya diffuse ini. Kalau yang telinga normal ya nanti ibaratnya yang telinga normal. Kalau sirkumskripta atau furunkel dia itu benjolannya mek satu tok. Jadi ya biasanya benjol. Furunkel itu kan radang pada folikel rambut ya. Kan di telinga kan ya ono rambut-rambut kan. Nah, biasanya benjolannya situ. Tapi yang membedakan juga membran timpaninya itu ini masih dapat dinilai. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan, entah itu pakai otoskop atau enggak, cuma dilihat ini toh, ternyata membran timpaninya itu masih kelihatan. Lagi kan suka ketok ya. Membran timpani kelihatan, itu DE kemudian sirkumskripta atau furunkel. Sirkumskripta. Ya. Nah terapinya apa? Tampon tetes telinga atau namanya tampon burrowing sama insisi dryness. Ya. Nah, juga bisa kasih tampon antibiotik. Maksudnya tampon ini, ya ngerti lah tampon ya, ngerti kan? Tapi tampon ini dilebokno ning tampon ini dilebokno ning telinga, man. Telinga, oke. Jadi, ya tampon ini dilebokno ning telinga, terus ditetesi antibiotik, man. Antibiotik. Ya, antibiotiknya mau apa? Ofloxacin. Ya. Jadi ditetesi ofloxacin itu mau, man. Bapak Nah, yang nenek kedua, polisi loh itu ya. iya, bapak nenek polisi loh ya kan lo, ofloxacin. Nah, karena dia benjolan ya, benjolan dan radang, ya kan otitis ya, peradangan. Nah, itu bisa juga dilakukan insisi drainase, man. Ya, karena dia benjolan kan, benjolan atau furunkel, terus dia juga peradangan. Nah, itu bisa juga diinsisi. Tapi biasanya ya ditampon sih, man. Nggak sampai diinsisi, biasanya. Oke. Nah, itu mau yang sirkumskripta ya, nah, sirkumskripta itu furunkel ya. Jadi dia cuma benjolannya satu dan membran timpaninya masih dapat dinilai. Masih dapat dinilai. Nah, kalau yang sing diffusa, ya, sing diffusa itu DE ono etiologinya ya. Jadi pseudomonas aeruginosa. Terus faktor resiko itu berenang, korek-korek. Biasanya khas iki biasanya. Sebelumnya sering berenang, biasanya ono keterangan nih suka berenang atau lek pasien yo saya sebelumnya berenang.
khas gitu. Terus yang khas kedua adalah korek-korek. Ya, pasti Korek. nggak sering ya ketemu. Hmm. Nah, terus saya itu ada akut ambek kronik. Lek akut itu dia terasa panas, nyeri, ya nyeri sama otore. Otore itu keluar cairan di telinga. Ya, Keluar cairan. kayak ono curatan ngono lho kayak. Ya. Nah, terus lek kronik itu dia gatel, keluar cairan, ambek infeksinya itu berulang. Maksudnya wis diobati metu maneh, muncul maneh. Diobati muncul maneh. Jadi infeksi berulang. Nah, terakhir ini apa? Itu air toilet. Air toilet itu dibersihkan telingai. Bisa disuction, suction itu mau soalnya ono otore ya, ono cairan, disuction, diresiki sama diirigasi. Dan juga biasanya terus diresiki ambek H2O2 man. Ada O2 Pehidrol, tadi ya. H2O2 itu pehidrol. Pedro. Ini apa pehidrol. Jadi bisa ditambahi H2O2. Dibersihin. Jadi H2O2 itu ditetesno nang lilit kapas itu terus dibersihno. Itu air toilet. Oke, oke. Nah, yang selanjutnya itu bisa dikasih tampon telinga. Tampon telinga ini bisa tampon burawi atau tampon sindikai antibiotik mbek kortikosteroid. Steroid. Antibiotiknya mau ya ofloxacin. Hmm. Sensasi. Oke. Terus antibiotik selanjutnya itu bisa dikai antibiotik topikal atau sistemik. Nah, topikal itu ya iki termasuk tetes itu mau ya man. Jadi topikal kan. Terus sampai ditambahi Sistemik. antibiotik yang sistemik ya, sing sep mau ya. Hmm. Terus lanjutnya karena dia nyeri ya, otomatis dikai simptomatisnya man. Simptomatisnya bentuknya analgesik ya kan, anti nyeri. Oke, oke. Serang. Terus bapak nenek polisi dulu. Apa nih? Ya, jadi DE Bahan. simptomatik antibiotik karena DE peradangan ya, sampai analgesik. Soalnya DE ono nyeri. Ya. Bisa analgesiknya iso apa jenenge asam mefenamic atau lek DE ono demam pisan iso kasih paracetamol. Oh, Terus sing kayak ngono itu. iki Analgesik. ditelan paracetamol iku. Iya, ditelan. Ah, oke, oke. Soalnya kan sesuai iki ya man ya, mengurangi nyeri ya mbak lek DE panas ya, mesti panas yang Heeh. dimaksud adalah demam. Demam. Oh, iya, oke. Hmm. Jadi kan paracetamol itu efeknya selain antipiretik ya ono analgesik kan gitu. Tapi lebih akeh dari antipiretik. Hmm. Hmm. Anal. Hmm. Nah, tapi lek di view saya gimana lek bedanya di sirkumskripta si membran timpaninya itu tidak dapat dilihat. Soalnya bengkak kabeh kok gini man. Nah, ini di view saya. Nah, kalau ini kan membran timpani gak ketok ya. Nah, kalau di view saya itu DE membran timpani ini gak ketok. Tapi kalau sirkumskrip atau furunkel itu dia membran timpaninya masih dapat dinilai. Masih. Ya, itu beda nih. Nah, oke. Selanjutnya ini otitis eksterna malignan. Jadi penyebabnya pseudomonas aeruginosa yang pasti faktor resikonya ya orang-orang dengan imunokompromis, mesti sing imuni rendah ya. Kayak orang-orang HIV, AIDS, orang DM, ya, atau orang yang konsumsi kortikosteroid jangka panjang itu juga termasuk orang yang imunokompromis. Soalnya kan imunnya lagi ditekan sampai kortikosteroid. Nah, tandanya kok. Nah, beda nih. Nah, ternyata ono keluhan otitis eksterna yo sigma ya batuk, panas atau bahkan nek divisi itu dari keluar cairan ditambah ditambah parese netus 7 kayak wong Bell's palsy. Nah, dan ditambah dengan Bell's palsy ya, maksudnya ya iya, parese netus 7. Jadi DE apa gak iso nutup mata, terus bibirnya merot ya kan. Nah, itu DE ono parese netus 7. Berarti masuk itu nih otitis eksterna malignan. Malik. Nah, Malik. kayak lek ini kan
Cina ya, maliknya kan ganas ya. Karena Mhm. saking ganas sih, akhirnya dia itu yo saraf-sarafnya kena. Ya. Kena. Kalau sini ki dia sing biasa-biasa. Ya. Nah, selain apa parese, itu dia juga ono edema liang telinga. Ya. Jadi liang telinga itu bengkak ya, kayak gitu. Mhm. Terus ada jaringan granulasi. Maksudnya jaringan granulasi itu dia ono jaringan-jaringan tumbuh. Sing apa tiba-tiba tumbuh. Terus yang kedua ada otore ya, ada keluar cairan. Nah, terapi ini apa? Terapi ini itu dia di air toilet ya, berarti ya, di debris ini Mhm. maksudnya dibersihkan ya, eh, cairannya juga dibersihkan ya, iso penhidrol mau ya, H2O2. Nah, antibiotiknya itu pakai sing ciprofloxacin ya, 400 miligram 8 jam kan berarti 3 kali ya. Berarti ciprofloxacin 3 kali 400. Second line nih atau pilihan kedua bisa dikasih citro 2 kali 750. Ya. Pokoknya obatnya lek OE maligna itu ciprofloxacin. Ya. 3 kali 400 sampai 2 kali 750. Ya kayak ini. Jadi lek membedakan ya lek sing sirkulstripta itu DE foto, benjolannya cuma satu dan membran timpani masih dapat dinilai. Ini lain. Lek OE diffusa membran timpaninya tidak dapat dinilai. Terus lek OE maligna ono gejala-gejala itu ditambah parese nervous system. Nah, itu OE maligna. Oke, paham? Nggih, nggih. Lek semua ya man, kira-kira lek ono soal ya. DE Aduh, keluar, DE ngeluh gatel, terus habis itu nyeri telinga, terus pas diperiksa membran timpani ini masih dapat terlihat. Berarti DE masuk OE. masih yang kiri apa? Yang kiri? Aduh, yang tengah Ya, diffusa ini kira. ya, Furunkel ya. ya, betul. Circumcripta. DE masuk OE Circumcripta. circumcripta. OE Ya, circumcripta. ya. Langsung ditepaki ngene rek. Kaget. Apa man? Langsung di kuis ngene ambek dokter anjen. Kaget. Anjir, Siap, Dok. Albert. Hmm. Terus tak lanjut ya. Nggih. Nah, saya itu mau kan karena bakteri ya. Ot, Hmm. otitis ya, otitis itu karena bakteri. Nah, kalau ini itu otomikosis. Ya, oto kan telinga, Sis. mikosis Mm-mm. itu jamur. Jadi dia itu Oh. infeksi karena jamur. Mm-mm. Gejalanya apa? Ya, lek jamuran ya, ngerti kan kan ya. Lek jamuran itu kan gatel ya, gatel. Oke, lek jamur itu kan gatel. Lek suwe, gak diresiki apa terlalu kemprot, terus kalau jamurnya kan gatel. Mm-mm. Nah, terus ditambah telinganya itu terasa penuh. Nah, biasanya orang-orang dengan infeksi jamur itu paling sering nang imunokompromis, biasanya wong HIV itu. Biasanya. Terus berenang, ya. Berenang Mm-mm. terus tiba-tiba gak sengaja ono jamure ning banyune ya. Jamur, iya, iya. Nah, terus biasanya like jamur itu juga lembab. Lembab itu biasanya sangat kemungkinan besar itu jamur. Biasanya like, terlalu ketat-ketat kayak gitu lawannya kan. Terus Mm-mm. Mm-mm. keringetan, ketat-ketat, nah itu bisa Mm. ngarani Ketat-ketat ya. jamur. Mm-mm. Yang lawan. Nah, yang pertama infeksi jamur itu ono loro. Ono sing disebabkan Candida albicans Mm-mm. sampai Aspergillus niger. Bedanya apa? Mm. Like Candida, ya. Candida itu pada pemeriksaan otoskopi itu ada cotton wool spot. Iki, Oh, iya, iya, iya. cotton wool Benang ya. spot. Jadi, hmm, ya iki Wool. maksudnya. Wool. Ya, cotton wool spot. Kapas, kapas, Itu kapas. kalau Candida. Terus Kapas. pemeriksaan jamur ya, pemeriksaan jamur itu nggak KOH. Ya, pemeriksaan jamur itu nggak KOH. Itu ditemukan PBY. PBY atau sama ingat itu SBY. Mm. ASBY. Kabeh masih yo candidiasis
vulvovaginalis ya, kayak Mm-mm. ngono, kayak keputihan ini kan, keputihan karena jamur, Mm-mm. apa pokoknya apapun yang berhubungan dengan kandida penyebabnya, Mm-mm. pemeriksaan KOH itu ditemukan SBY, Mm. pseudohipa, blastospora, ambek yeast ya. Is. Iya, Jadi iya. SBY, Mm-mm. pseudohipa, blastospora, ambek yeast. Itu kandida. Gitu. Kalau ono kandidiasis kan, yes. Sing kandida itu Mm-mm. pemeriksaan KOH itu ditemukan SBY, pseudohipa, blastospora, ambek yeast. Is. Is. Nah, pemeriksaannya terapinya apa? Di air toilet dibersihkan. Ya, itu mau ya WH2O2 Mm-mm. atau asam asetat 2% dan pakai antibiotik itu nistatin. Ya, pakai nistatin. 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 Heeh. Biasanya like, sing kayak kandidiasis keputihan ya, keputihan karena kandida itu juga Mm-mm. biasanya pakai nistatin supositor ya. Sing dilebokno ning vagina itu biasanya. Mm. Tapi ono obat lainnya, tapi nistatin itu juga termasuk. Jadi like Oke, oke. kandida pada telinga itu pakai nistatin. Langsung dilebok no. Oke, oke. Iyalah. Terus habis itu selanjutnya Aspergillus niger. Ya. Itu mau Astagfirullah. kandida saya Oke, oke. Aspergillus niger. Rasis, Kak. Pemeriksaannya bukan ini itu ya. Iyalah. Nah, Aspergillus niger itu pemeriksaan otoskopi ini newspaper appearance. Maksudnya dia putih-putih ya, terus kayak koran ini ya putih, terus ono bintik-bintik hitam ini. Oke. Oh. Ya, Ya dia beda kan banget sih bintik-bintik hitam, sebenarnya ambek sing Candida kan putih ya putih pol. kapas Nah, kan. ini apa? Dia anak hitam-hitam. Hmm. Ya, kayak ngono. Jadi kalau Aspergillus niger itu newspaper appearance. Nah, pemeriksaan KOH itu beda ya. Ini anak hifa yang lebar, Hifa. septum, dan spora-spora kecil. Jadi hifa itu bagian panjang nih, yang panjang, saya lebar ya. Berseptum itu maksudnya ono ini, ono garis-garis ya, berseptum atau bersepta ya. Nah, terus spora-spora kecil, itu cilik-cilik, spora-spora kecil. Nah, itu masuk di Aspergillus niger. Terapinya podo, jika air Mode toilet, tapi antibiotiknya. beda. Lek Aspergillus itu mikonazol. Ya, Nicholas. nah, Berarti gua apa sih? pemeriksa Pseudo hifa. Ini hifa lebar ya, tapi satunya. Terus iki spora kecil iki blastospora itu maksudnya spora besar ta? Blastos betul, iki. blastospora, betul, oke, tak banyak Oke, oke. gambar ya. Blastospora itu lebih, iya sih, bentuknya rada lebih gede sih. Hmm. Nama model yang, Cek, gak harus sih. Enggak kok ya. wih, kamarmu kecap ya man, wih, Hmm. Ya ini apa? gak dengeran dong ngapain. Iya. Streamer ya kak. Oh, enggak, enggak. Kayak saya Ini hujan mau iki wis anjir. petir-petir. Ya streamer bokep lah. Astagfirullah enggak streamer game kak. Enggak. Iki ya, saya udah hifa. Ya, jadi hifa era Ah. terus blastospora itu Oh. dari full. Ketoknya Ngumpul. gede. Oh iya 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 Ngumpul. iya iya. Ya, Oh iya yang putih-putih tadi nih ya. Enggak sih enggak tahu sih. Harus ya, pemeriksaan ya. Oke oke. ya, ini saya udah hifa. Oke. Aman Oke, aman. itu mau hifa lebar. Pseudo hifa. Rada enggak ketok berarti ya pseudo. Antara ada dan tiada pseudo. Antara ada dan tiada. Salah ini. Astaga. Aspergillus niger.
Kalau yang satunya putih berarti Aspergillus niger apa tadi? Hitam. Ada hitamnya. hitam. Iya kakak. Iya. Tapi biasanya jarang sih gambar itu Kau mas. kau usah. Soalnya langsung kata-kata. Iya. Pengen gabut-gabut aja emang beda no enak. Bagus. Ya, Ya, gabutnya belajar enak. bisa belajar. Enak. Emprit. Oke ya, itu mau. Terus gold standar itu pakai kultur ya. Kultur dengan media agar sabut. Gitu. Agar sabut. Nutrijel nggak iso tak Kak? Nah, gak iso kak. Itu lek nutrisi sing dikultur kawan anjir. Oke. Kulturnya nang wetenge. Wetenge itu. Nah, smart way ini ya. Smart way ini itu asmi ke kantin. Ya. Asmi ke Asmi kantin. itu masih aspergillus. Terapi ini mikonazol ya. Asmi, aspergillus mikonazol. Kantin itu candida dengan Nistatin. terapi nistatin. Ya. Oke. Jadi asmi ke kantin. Aspergillus itu mikonazol. Candida itu nistatin. Ya. Oke. Ya. Lek Candida itu mau SBY ya. Pseudohypha, SBY. Blastopora, sampai Y. Yes. Ya. Lek liane iku ya. Hypha lebar, septunda spora kecil, berarti Aspergillus niger. Orang kecil. Oke. Aman? Aman. Aman. Oke, lanjut ya. Yoi. Nah, ini Miringitis Bulosa. bullosa ya. Miringitis bullosa. Jadi ini infeksi ya, infeksi pada membran timpani. Tanda-tandanya apa? Ada benjolan ning membran timpani nih. Itu nih, lek sing mau peradangan itu kan benjolannya bentuk bentuk membran timpani ya. Nah, ini benjolannya apa cuman satu-satu ngono atau bula ya. Bula itu kan lek kene mari kenyos apa knalpot itu kan biasanya bedol ono banyune itu lho. Bula. Ya, udah bula. Nah, tandanya apa? Otalgi. Otalgi itu nyeri pada telinga. Lek Nyeri pada otore telinga. itu keluar cairan pada telinga. Cairan Ya. otore. Otoke cairan. Lek otoge. Beda Oke. mana otoge. Otoge mbak-mbak Korea ya otoge. Talki Lek ngeri. otalgi nyeri telinga. Oke. Nah, ini apa gangguan pendengaran. Kemungkinan besar kayak gangguan pendengaran karena nih ya, karena ini telinga luar ya. Jadi kemungkinan adalah teori konduksi. Ya, teori konduksi. Itu teori Turi, tuli konduksi. turi, Oke. tuli. Tuli konduksi ya. Nah, ini berarti panine itu hiperemis atau kemerahan. Terus ono Oh. gula ya. Gula itu ini ya. Gula. Ya, agar-agar. Nah, terapi ini apa? Terapi ini itu berupa antibiotik oral atau topikal. Salah satu atau ya dipecah gulai ya, menggunakan jarum halus atau pisau miringoplasti. Jadi dibidos lagi gulai itu. Sejauh ini aman kan? Bener. Iya kebanyakan memang harus itu ya, dipecah gitu ya, di drainase, dipecah. Saya biasanya kayak sing bengkak-bengkak ini sih gak ada nyeri kan? Hmm. Gitu tuh itu apa? Dibius dulu tak Kak? Apa sih? Anestesi gitu. Yo di Enggak sini sih ya. harusnya. Oh, yes. Kayak salah ya orang kan Nah, ya nyori kayaknya. di sini harusnya. Itu antibiotik tuh bisa tak maksudnya? Enggak bisa ya, harus dipecah Oke. juga ya. Sebenarnya sih biasanya ya Mm-mm. selama praktek itu terapi sing invasif ya kayak gula dipecah kok gini-gini kok biasanya option kedua like semua terapi yang pertama itu gak iso man. Oh, oke. Jadi invasif itu biasanya diminimalisir karena dia bisa menyebabkan infeksi ya karena dia kan membuka Mm-mm. luka ya. Mm-mm. Jadi kalau invasif itu kan pasti dia dibuat ada luka ya
Nah, itu kan bisa jadi sumber infeksi ya, karena dia terbuka kan. Tapi lek koyo akses mau ya, biasanya sih iso dikasih antibiotik juga. Tapi lek wis pasiennya gak kuat atau terlalu gejala wis nyeri banget atau demam sekali, ya wis mau gak mau pasti bisa harus diinfus. Oke. Oke, sejauh ini aman. Aman. Ini coba soalnya mana? Aduh, oke. Aduh, Ada. ngeblank guys, langsung guys. Aduh. Tenang lah. Soal apa ini? Langsung PTSD guys. Aja masih gini. Garai ini. Iya, coba ya. Diagnosis yang mungkin pada pasien Di atas adalah adalah jadi anak asli usia 17 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjolan benjolan yang yang terasa nyeri nyeri. di daun telinga sebelah kiri. Oh, ini jelas ini. Keluhan Tahu ini aku. diawali dari benjolan. Diawali dari benjolan yang Jawab berisi benjolan. darah di daun telinga kiri. Setelah pasien tertinju Tinju. oleh temannya saat berolahraga di sekolah. Setelah muncul benjolan pasien datang ke rumah sakit dan cairan tersebut dikeluarkan menggunakan suntikan. Namun pasien tidak merawat bekas luka di telinganya, Hingga sehingga benjolan kembali benjolan muncul. muncul kembali. Keluhan penurunan pendengaran disangkal, tanda vital ini normal ya. Pada pemeriksaan status vokalis auricula sinistra, pina edema ya, jadi bengkak, pina auriculae, hiperemis, kemerahan, nyeri pada perabahan. Pemeriksaan otoskopi, meatus akusticus eksternal dalam batas normal, membran timpani dalam batas normal. Kira-kira diagnosisnya Wrestler ear sama cauliflower ear itu sama, tak, Kak? sama dia harus. Ini kan dia sudah dikeluarkan, namun pasien tidak merawat bekas luka di telinganya gitu ya. Berarti kemungkinan adalah DE infeksi ya kan? Oh, iya, hematom. Lihat dari dia. Kalau iya, kalau enggak. Tapi karena dia menjebak sih soalnya. iya, soalnya kan tapi dia tidak merawat gitu ya. Jadi karena tidak merawat gitu infeksi gitu tah. Berarti perikondritis. Soalnya kan apa tadi membran timpani dalam batas normal itu. Iya, benar. Oh. Sih. Gitu tah? Mantap. Iya, benar. Oh gitu. Iya menjebak anak tinju-tinju tak pikir oh gampang ini. Ternyata kok enggak. Iya, Oh jadi gitu. jadi pertama ini kan pasiennya DE otematum ya. Benjolan yang paling awal itu DE otematum. Terus ternyata DE tidak merawat bekas luka kan. Akhirnya muncullah benjolan. Tapi kalau ini kenapa DE gak akses karena bono situasi. DE menon benjolan tok kan. Tapi gak ono keterangan fluktuasi ya. Itu sama. Ya kalau sudah cauliflower ear, iya. Oke. Nah, perjalanan ini man jadi lek ono soal kayak gini, itu perjalanannya ya perjalanan. Pertama, kayak iki awalnya otematum ya. Otematum itu sebenarnya ono komplikasinya ya, selain cauliflower, itu dia bisa komplikasi menjadi pertama itu dia akan perikondritis dulu, kan? Karena gak dirawat. Nah, tapi lek perikondritis itu mau tetap gak dirawat sampai DE, jadinya DE akses, kan? Nah, baru kalau ternyata wes ya akses. Nah, lek ternyata DE gak ono infeksi ya, gak ono keterangan tidak merawat, terus DE gak ono iki ya hiperemi, nyeri, ya kan, gak ono peradangan. Berarti
bisa jadi DE cauliflower ini. Flower. Hmm. 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 Jadi ini perjalanannya DE masih tutup perikondritis itu. Hmm. Soalnya tidak Aman? merawat. Oke, aman. Tidak merawat. Hanya dirawat, bocil, 17 tahun. Bocil 17 tahun. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Seorang laki-laki. Apakah diagnosis? Iya, diagnosis pada pasien. Orang laki-laki usia 1 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri telinga kanan. Nyeri. Oke. Pasien adalah seorang petinju dan baru selesai bertanding. Baru selesai bertanding. Bertanding. Tidak ada keluhan nyeri kepala dan gangguan mengunyah. TTV dalam batas normal, status lokalis telinga kanan ya. Auricula edema fluktuatif, Fluktuatif. Nah ini. tidak terdapat krepitasi, dijumpai laserasi, kontusio positif, tidak ada sekret atau darah Darah. dari traktus auditorius. Apa diagnosis? Abses berarti tah. Ya, Kas- apa? Abses? Abses auricula. Soalnya tadi karena fluktuatif. Apakah Ya, begitu adik-adik? ya. Jadi begini adik-adik. Ini gak ada infeksi nih, Man. Iya. Gimana adik-adik? Gitu kan? Soalnya Jadi yang lain sih pertama, aku nggak tahu. Apa fraktur ini nggak pernah denger ya. oke. Berarti kan Ya. pilihannya cuma E berarti. Boleh. Jadi ini jawabannya adalah hematum. Hematum Hmm. auricula. Apa kok dia hematum yang pertama? Apa Jadi hematum itu? hematum, hematum perdarahan. Oh, hematum Hematum sama oh sama. Tah. sama. Ah. Jadi Oh ini gitu bahasa apa ya? adik-adik. Hematum itu bahasa kerennya kan. Ah. Tapi ABCD kok nggak tahu denger ya wis abses gitu. Oh iya. Oke. Jadi Ah. karena ada trauma ya, trauma pertama. Petinju tadi ya. Terus edema fluktuatif, Mm-mm. terus gravitasi itu kan DE fraktur atau enggak ya? Enggak. Terus laserasi itu luka ya, luka. Mm-mm. Terus kontusio. Kontusio itu memar. Ah, Ya, kontusio itu memar. Jadi oke. ya memar ya. Gitu. Terus tidak ada sekret atau darah. Nah, jadi karena Hmm. DE edema fluktuatif dan tidak ada keterangan infeksi ya, peradangan. Iya. Jadi DE masuk ke hematom. Kalau abses tadi cairan ya, sekret ini ya. Eh, Kalau bisa misalnya jadi bisa jadi enggak nggak tahu sih. enggak bisa ya bisa jadi sih tapi kemungkinan besar sih enggak. Oke. Tapi kalau Siap. ada keterangan infeksi ya, Mm-mm. infeksi positif entah itu peradangan, Tadi ya. Mm-mm. nyeri, panas, itu masuk ke abses. Oke. Ini kalau ya nyeri panas ya, cuma kalau nyeri tapi kalau demam, kalau panas ya. Ya. Oke. Oke, aman. Aman. Nah ini, oke. Oke. Sip. Komplikasi yang dapat terjadi komplikasi yang dapat terjadi. Komplikasi. Neonatika 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada telinga kiri sejak 3 hari yang lalu. Diketahui telinga kirinya terkena pukulan, namun Waduh. pasien tidak berobat. Nah ini. Tanda vital didapatkan tekanan darah yang normal ya. Ya. Perusahaan telinga jebolkan vena sinistra edem, Vena hiperemis dan nyeri tekan. nyeri tekan. Komplikasinya apa adik-adik? Ini nggak salah ini kayaknya adik-adik. Cauliflower ini adik-adik. Tidak berobat Nah, soalnya dia. ya benar. Mantap. Ya. Ya, jadi ini diagnosisnya apa, Man? Biasanya tadi Diagnosisnya? hematom dulu ya. Ya, Kok diagnosisnya emak? OOT
Toma apa? Iya, benar. Karena dia Diagnosisnya, tidak karena dia, berobat, adik-adik. jadi Mateng. dia terjadi komplikasi ya adik-adik. Terkena Begitu pukulan. adik-adik. Otematun dulu. Terus kalau dia langsung berobat tidak jadi cauliflower ear adik-adik. Iya, begitu ya. Nah, Bekna Adik-adik ya. understand Bekna. Oke, sip. Iya. Benar ya, anjir aku saulan deh Mbak Ella itu, saulan sak kamar deh Mbak Ella itu aku ngerkono gede ben bengi. Bekna. Bekna ada remah. Kacang ceria. Nah, Kan? Oke, lanjut. oke. Ya. Ah, Diagnosis yang diagnosis. paling mungkin pada Waduh, pasien. saya. Anak Fiona usia 5 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluar cairan kuning Keluar kental, cairan kuning. kental, Kadang. kadang berubah pada Cairan lubang. kuning kental. Kuning Iya, kental. lubang. Iya, lubang di area Kan. depan telinga kan. Di Kan. area depan telinga kanan ya. Di area depan telinga kanan. Oke. Menurut ibunya, area depan lubang tersebut pernah Pernah mengalami pembengkakan. makan. Saat ini anak demam pada pemeriksaan fisik normal ya. Nah, ini suhunya hipotermi ya, Demam. dipakarkan. Ditemukan lubang Ditemukan depan lubang tragus. depan tragus berdiameter 1 mili, ditekan keluar kekuningan, nyeri tekan, eritem, dan edem. Nah, kira-kira bagaimana? Ini tadi yang preaurikuler gitu. Kalau lubang tapi ada keluar cairan gitu. Abses ini harusnya ya. Oke, mantap, Kalau betul. fistula tadi nggak ngapa-ngapain tuh dia. Iya, betul. Mantap, mantap. Jadi, karena itu ya, Anjay. ya, jadi kan ya, kalau demam gitu Mm-mm. mana? Mm-mm. Ini juga anak nyeri tekan ya. Nah, itu dia akan masuk ke abses ya. Tapi ya, Mm-mm. ternyata cuma keluar cairan kental, tapi gak ada demam, gak Demam. ada ini. Berarti Mm-mm. kemungkinan adalah Fistula. fistula. Nah, Nah, mantap. like Mantap mikrotia mau pancing. ini gak? Mikrotia, kecil. Iya. Apa Berarti ya kecil? telinganya yang kecil berarti Oh iya. telinganya. Telinganya Telinganya. dong. Ini kan lagi THT ini. Iya. Ya, Oke. ya. Oke, aman? Oke. Oke, kita Wah, lanjut. udah langsung ujian aja besok CBT. Nah. Iya. Oh, berarti Mari soalnya mari THT KB. aduh, mari ini salah kabeh biasa. Sombong ya soalnya kamu. Lanjut, diagnosis pasien Diagnosis. ini. Seorang laki-laki usia 23 tahun datang dengan keluhan nyeri telinga sejak 1 hari ini. Pemeriksaan fisik nyeri tarik auricula dan tampak benjolan merah di lubang Merah di telinga. Oh, sedikit banget bentar. Nyeri telinga sejak 1 hari. Sejak 1 hari. Nyeri Nyeri tarik tarik auricula. Ini yang mana ini? Apakah dan tampak benjolan. benjolan? Ya, kira-kira bu, Aduh, ini yang benjolan mana? awal-awal banget ini. Otitis Iya, iya, OE ya ini ya. iya. Aduh, Ini gimana? Kalau dia tadi tidak terlalu nganu, sat. Kiri, tengah, kanan ini. Bentar. Tampak benjolan merah. Kiri ya berarti. Di sirkumskripta dah. Ya, Eh, bener man. bener. Iya ya. Kalau yang tengah kanan Iya, sudah rada nganu soalnya. Iya. iya, benar adik-adik. Dia bener ya, Betul. kalau ini sirkumskripta karena nyeri tarik itu auricula itu ditarik namanya. Ya, di daun telinga itu ditarik, makanya dia nyeri Ngeri. karena dia kan kodenya memanuver ya. Telinganya kan bergerak, nah, nyeri ya. Nah, dan tampak benjolan, ya. Benjolan Benjolan. merah di lubang telinga. Jadi Benjolan benjolannya merah. cuma satu ya, furunkel. Oke. Hmm. Oke, lanjut. Merungkel. Oh, leotitis externa circumscripta Yang difus kira-kira apa? membran timpaninya ketok gak man? Masih dapat dinilai ya. Oke, ya benar. Oh iya ya.
Iya ya, iya 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 iya. Masih yang Apa yang pertama difus, soalnya. Mas? Yang diffus lali. Kenapa ya kok yang diffus? Yang difus itu tadi yang itu berenang keluar cairan urin. Terus membran timpani ini Oh, tidak terlihat, terlihat tidak ya, ternilai. terevaluasi. Otore, otore. Iya 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 iya. Otore, Hmm. otore. Oke. Otore. Lanjut. Oke. Apakah terapi farmakologis yang paling tepat? Bisnya Apa pasti adik-adik? cepat. Anak perempuan Seorang anak 12 perempuan tahun. 12 tahun Loh, dibawa ibunya kok. ibunya ke poliklinik dengan keluhan nyeri telinga kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan nyeri semakin terasa saat daun telinga kanan tertarik, daun telinga kanan tertarik saat membuka mulut. Keluhan nyeri terkadang disertai gatal di lubang telinga kanan. Pada pemeriksaan telinga kanan didapatkan nyeri, tekan trabus, kanalis akustikus externus dextra tampak sempit, edem, hiperemis, dan membran timpani tidak bisa dinilai. Apakah terapi? Oke, saat durungnya terapi, kira-kira ini Ini diagnosisnya apa? diagnosisnya apa? Nah, ini mesti nyeri telinga kanan. Daun telinga kanan tertarik ya. Atau saat membuka mulut. Berarti ini dia terasa saat daun telinga kanan tertarik. Berarti sudah dilakukan tadi ya, pemeriksaan tadi nih. Tarik telinga. Apa sih? Positif ini berarti. Jadi, Positif nih ya, terus berarti nih. Gatal. Berarti harusnya otitis eksterna yang difusa ada ini berarti ya. Sok tahu jangan-jangan enggak sih. Enggak. Oh iya dah. enggak Oh iya dah. memang sih. Oh iya dah. Iya. Oh iya iya. Di biasa tidak gitu anak keterangan membran Oh, benar. timpani tidak bisa Oh, dinilai. dinilai. Oh, gitu adik-adik. Kurang Gitu pede adik-adik. adik-adik. Iya, yang pede dong adik-adik. Nah, Oke, terus tapi yang paling terapinya apa? tepat. Nah, itu antibiotik. Tah apa? Oke, antibiotik setuju. Progres apa? Ini yang lo tadi apa ya? Lo tadi ya oral kah? Yang si Aqua, oral topikal. bapak nenek polisi lo. Yang lo kah? Ini. Iya, yang low apa yang low? Yang lo berarti oral. Yakin oral. Nggak tahu. Iki pakai yang topikal. Yo, Oh, karena kenapa? iki ya yang pertama iki sebenarnya Mm-mm. kata-kata tepat iki sangat rancu man di dalam soal. Biasa nih, kalau yang dimaksud yang paling tepat itu adalah yang paling bener iku apa? Tapi lek sumono soal terapi awal, ya itu beda maneh. Biasanya ono Mm. ono apa, soal-soal lain itu yang pertama harus dilihat ini tepat atau awal atau apa gitu. Mhm. Nah, kalau sini yang tepat itu jadi dikasih antibiotik. Kenapa kok topikal ya? Karena dia infeksi ini kan hanya di telinga aja. Jadi untuk meminimalisir dari topikal lain. Oke oke oke. Lek oral itu kan jadi seluruh tubuh ya mana. Mhm, mhm. Nah, ya itu diminimalisir. Sekiranya cuma iso ngintrik kok ya. Hmm. Kayak gini ya. Ya ya oke oke oke. Aman? Aman aman. Oh, gitu Oke, adik-adik lanjut. Terapi yang tepat. yang Mana? tepat. Don Mario usia Ah. 39 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada telinga kanan sejak 4 hari yang lalu. Nyeri positif, keluhan tidak disertai demam maupun penurunan pendengaran. Riwayat mengkorek telinga menggunakan cotton bud. Tanda vital didapatkan tekanan darahnya statusnya normal. Pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan tragus. Nyeri tekan tragus itu loh kan ditekan bagian sing segitiga sing ning telinga depan itu loh. Mhm, Nyeri tekan mhm. tragus. Hmm. Pemeriksaan otoskopi tampak Tuh. furunkel Mhm, pada sepertiga luar MAI. mhm. Membran timpani intak dan tidak hiperemi. Kira-kira diagnosisnya apa? Berarti yang furunkel ini ya apa tadi ya? Ya, Furunkel gitu ya. ya. Apa? Mm-mm. Oh, Oke, circumscripta ini ya ya. kan? Atau furunkel kan? Mhm, mhm, mhm. Oke. Terapinya apa?
Si. Air toilet ini yang mana dah? Bukannya yang Mika ke kantin itu ya? Tampon? Iya tahu. Ngapain pakai tampon? Sebenarnya Ada apa? Ada apa kalau pakai tampon? oke. Jadi sebenarnya ono sing lali man sing kata jelas. Jadi Oke, oke. untuk OE circumscripta itu Mm-mm. dia itu lebih ke topikal sama. Hmm. Ya, jadi jawabannya kan tadi ya bapak, nenek, polisi lo ya kan. Oh, Bapak nenek polisi polisi ya. lo. Polisi. Polisi topikal. Nah, jadi kalau pada OE diffuse sama Mm-mm. itu kan DE bengkaknya ke semua ya. Mm-mm. Kalau OE diffuse itu kan sing iki ya gambar iki. Nah, OE diffuse itu kan dia bengkaknya kan keseluruhan ya. Kayak ini Mm-mm. keseluruhan sampai jero. Nah, makanya diharapkan DKI antibiotik berupa tampon, itu kan tampon itu kan mengisi liang telinga ya man. Lek Mm-mm. diteteksi kan otomatis antibiotiknya akan terserap di tamponnya dan akan lebih menyeluruh ya. Mm-mm. Makanya kenapa dia pakai tampon antibiotik. Nah, kalau pada OE sing diffuse atau fungkel lagi ya, dia benjol ini Mm-mm. satu ini. Mm-mm. Kenapa dia kok dikasih topikal? Karena dia sing radang itu cuma sebatas benjolannya gitu. Jadi lagi-lagi kayak meminimalisir menggunakan yang seminimal mungkin enggak ini. Sebagian itu tak ya soalnya ya. Iya, iya, iya. Jadi bagiannya kita sendiri Oke, oke. kayak mana. Ya. Nah kalau Oh, diffuse saya itu diffuse ya semua sampai liang telinga dalam. Jadi oke, diharapkan oke. pakai tampon antibiotik itu lebih menyeluruh. Kalau yang difusa ya, yang Kan? tampon ya. Oke, oke. Mm-mm. Paham, paham. Oke. Hmm. Waduh, apa lagi? Bentar, oke. Wah, Karen. Apa Apakah ini? kemungkinan diagnosa? Anak Karen usia 12 tahun, telinga terasa sangat gatal sejak dari yang lalu. Gatal. Pasien jarang mandi, jarang membersihkan telinganya. Diketahui pasien hobi berenang. Keluhan demam maupun keluar cairan dari telinga disangkal. Tanda vital Aduh, didapat ini tambah gigi ini. normal. Nah, gitu. Pada urusan otoskopi dengan kotoran seperti kapas berwarna putih. Apa diagnosisnya, Man? Aduh, ini yang ada jamur kah ini? Kalau enggak ya bukan ya. Ya, benar. Jamur gimana? Ini bener yang putih yang kiri nih. Aduh, apa yang kiri tadi? Ya, yang kiri. Tomikosis. Iya, benar. Coba. Iya ya. Satunya lupa yang Tapi kanan apa sih? iya, bakteri ini karena apa bang? Asmi ke kantin, Asperi aspergillus Aspergillus niger yang kanan. Yang kiri mm, ini kantin, itu kandidiasis, ya sih, kandidiasis. ya. Nah, iya Hmm. iya kandidiasis. Ini kan kandidiasis ya, karena cotton wool spot. Iya iya Ya iya. kan cotton wool spot itu iki ya, kotoran seperti kapas berwarna putih. Seperti patas, Pak. Tapi kan man, Gimana? terapi ya. Air toilet sama tatin berarti ya, kantin, tin yang nistatin. Oke, oke, benar. Iya. Semangat. Hihihi. Gila. Keren Anjay, betul. anjay. Anjay. Wartawan dunia. Benar. Jadi ini kandidiasis Oke. karena kata Wolford dia masuk kandidiasis terus nistatin. Bakteri ini bakteri. Jamurnya apa man? Ini enggak? Ini kandidiasis yang ini. Oh, yang satunya dah. Ya, Aspergillus niger ya. ya. Kalau Aspergillus Bener. niger, hmm, Aspergillus Aspergillus niger, niger. Aspergillus asmi, niger itu asmi. mi, Kok mendadak lali sih? mikronasol.
Mikonazol. Oh, Obatnya Mikonazol ya. iya, berarti bipolar. Nah, ini nih, penemuan otoskopi ya enggak? Ada hitam, hitam putih. Ya, Enggak ya benar, wis gitu. benar, hitam putih. Hitam putih. Newspaper appearance, kayak koran, Newspaper. kayak koran. Oke, Ya, kayak kandidiasis, pemeriksaan KUH ya umumnya ini enggak? yang oh, Kiri. pemeriksaan kau nih. Aduh, aduh. Aduh, aduh. SBY, Ya, benar. pseudohiva, blastospora, Oke, yeast. ya. Nah, Wih, gila, keren banget loh iya, 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 anjir. iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Oke, aman. Aman, insya Allah. Aman. Nah, gimana? Waduh, apa nih? Tuan Denny, saya diagnosis kasus di atas. Tuan Maligna. Denny, oke, kok itu maligna? Soalnya Bell palsy belum diajari. Yang ABC belum Salah, diajari soalnya. Heeh. ya, Kalau salah. diajari bingung aku, bisa sing endi yo. Oke, Enggak, enggak. Apa keluhan oke, nyeri. setuju. Keluhan, tai demam, badan terasa lemas, muncul lentingan berisi cairan bergerombol. Oh ini, Awalnya ya, ya, di ya. pipi, kemudian menyebar ke sampai belakang telinga. Ini nyeri. Mm. Otot gitu, otot wajah kiri juga Wajah kiri melemah. juga melemah. Oh, Riwayat cacar air masih saat masih kecil. Pemeriksaan terhadap vital, tekanan darah, normal ya. pada sensor vokalis, vesikel bergerombol, disertai makula eritem. Pemeriksaan neurologis dapatkan paralisis. Oh ini yang Ya, bibir apa? Bibir penceng. Kok penceng? iya bibir merah itu kan. Merot gitu. Oh iya, iya, iya. Maligna. Dan Ya. maligna. Soalnya pertama ini kan nyeri telinga ya, di telinga Heeh, heeh. ditambah ono paralisis. Ya, merah itu Ini malah. soal UKM BPD gitu. Yo. Anjir, Tapi bel soal palsy apa juga. jadi di mana? Kompre juga gini. Wah, ya. Ramseyhan. Iya, iya, pernah dengar. Di mana ya? Lagi nih. Ini Waduh, apa? serangga bang. Tah, Oh, serangga, burung mau kan serangga. dirasakan Oke, ada yang mari mas. bergerak. Wah, serangga berarti. Serangga itu. Itu pasti serangga. Oke, kan. Sejauh ini anak sing ditakon nggak, Man? Enggak sih, alhamdulillah. Oh, enak. Siap nih, siap kan? Bisa langsung besok ujian. Langsung. Aja. Ya enggak anjir, dibantai anjir. Bantai. Oke, Nah ini anak sing Asmi ditakon nanti. nggak, Man? Mungkin belum kayaknya kak. Asmi, ya. Mungkin Ya, belum. ya, ya. Oke, kira-kira tak tutup oleh? Oke, oke. Oke. Nanti Terima aku minta kasih kepada... modulnya ya kak. Oh ya, oke, aman. Sing Oke, oke. coret-coretan apa biasa? Terserah. Bisa, oke. Sing iki ya enggak apa-apa coret-coretan. Oke. Sila boga terlalu ya. Oke, nah tutup ya Man ya. Terima kasih Oke, buat oke. diskusi malam ini. Nanti mungkin next ada pertemuan lagi bisa request saya. Mungkin nerusin mungkin sama itu yang lain ya. Hmm. Mentor yang lain eh, bisa diteruskan mana yang telinga ini. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, amin amin ya robbal alamin. Mana aku izin screenshot ya? Oke. Oke, satu, YouTuber dua, bos. tiga. Oke, mantap tuh, ada nggak? Oke, Dokter Dewi. Pak Dewa. aku gak ingin loh sih. Iku ya rara kan. Oke, sebelum mengakhiri ya, sudah diakhiri ya. Oke, makasih ya Man. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esun kak. Anjay. Man. Kucingmu itu Hmm. teks buku iso kapan Man? Teks sumpah mah gitu. Teks gak sih? Januari apa Februari kayak isi